Halo adik-adik, kali ini kita masuk ke tata nama senyawa kimia atau chemical compound nomenclature. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu senyawa biner. Apa yang dimaksud dengan senyawa biner? Berarti senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur ya. Unsur itu berarti misalnya H2O. H2O itu berarti ada H dan O ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Kalau kita bicara senyawa biner, karena dia terdiri dari dua buah unsur, contohnya H2O ya, ini untuk dia air, terdiri dari H dan O. Kemudian kamu bisa lihat lagi nanti ada NH3 atau amonia, terdiri dari N dan H. Dan selanjutnya ada meten atau CH4. Berarti ini metana, terdiri dari C dan H. Nah, kalau kita lihat, maka dari contoh-contoh ini bagaimana cara penamaannya. Nah, kita harus masuk ke topik yang namanya rumus senyawa ya. Berarti lanjutannya untuk bagian A ini adalah rumus senyawa. Apa itu yang dimaksud dengan rumus senyawa? Kalau rumus senyawa di sini khususnya untuk yang binary compound atau senyawa biner, maka kamu harus perhatikan bahwa unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut yang saya tuliskan ini, misalkan ada boron, ada silikon, ada karbon, ada sulfur atau belerang, ada arsenik, ada fosforus, nitrogen atau nitrogen, hidrogen, kemudian silikon ya. Nah, mungkin kita tulis saja satu ya di sini. Nah, ini H. Kemudian ada I, iodin, bromin, klorin, oksigen, dan fluor. Maka secara umum nama-nama yang ada di sini itu masuk ke dalam posisi di mana diletakkan di paling awal. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kamu lihat dari contoh di atas seperti hidrogen. Nah, maka urutannya apa? H dulu yang dituliskan, baru diikuti dengan O. Nah, nitrogen N dulu, baru diikuti dengan H. C. Untuk dia CH4 atau metana, C dulu baru diikuti dengan H. Ya, jadi penulisannya ada urutannya, bukan ditulis misalnya kamu lihat di sini. Contohnya kalau kita lihat H2O, bukan ini yang benar, bukan O2H atau OH2. Nah, ini salah. Ya, tapi OH2 itu salah, sedang yang benar adalah H2O. Nah, yang satu lagi adalah amonia NH3, bukan H3N, tapi NH3. Ini salah, ini yang benar. CH4. CH4 itu kamu harus tulisnya C dulu, baru ikuti dengan H. Nah, bukan H4C. Ini salah, ya. Bukan demikian. Nah, sekarang kita lihat lagi penamaan senyawanya. Nah, kita masuk ke penamaan senyawa. Biar adik-adik makin paham bicara dengan penamaan senyawa biner atau binary compound. Yang kedua, nama senyawa. Kalau kita bicara nama senyawa, maka nama senyawa biner dari dua jenis umumnya non-logam adalah rangkaian nama dari kedua jenis tersebut dengan akhiran
ida ya. Jadi semuanya ini umumnya berasal dari unsur non-logam. Ya, unsur non-logam dengan senyawa berakhiran ida. Ya, berakhiran ida. Dari mana datangnya berakhiran ida ini? Kamu perhatikan unsur-unsur non-logam itu saya ambil contoh dari grup 5, 6, dan 7 biasanya ya. Grup 5, 6, dan 7. Contohnya kita lihatlah, saya ambil contoh. Contohnya ada grup 5 itu yang umum adalah nitrogen. Ya. Kemudian nitrida tapi jadi nanti. Kemudian yang diikuti dengan oksigen. Ya, misalnya nitrogen bereaksi dengan oksigen contohnya, atau N2O. Nah, ini N2O ini menjadi dinitrogen oksida. Ya, yang dapat idanya itu adalah yang oksigennya, bukan dinitrogen oksigen. Ya, jadi unsur keduanya pada senyawa tersebut berubah namanya dengan berakhiran ida. Contoh lagi, misalnya kita punya HCl. Nah, HCl maka membacanya gimana nih? Hidrogen klorida. Bukan hidrogen klorin, tapi innya itu berubah jadi ida, ya. Selanjutnya H2S, yaitu hidrogen sulfida. Berasal dari kata sulfur menjadi sulfida. Nah, inilah dari nama senyawanya. Nah, dalam penamaan senyawa ini ada indeks di depannya, ada yang mengawali. Jadi setiap angka yang mengikuti unsur tadi itu harus diikuti dengan indeks yang dituliskan dalam bahasa Yunani. Contohnya, ya. Misalkan kita lihat lagi di sini untuk dia angka 1. Ya, untuk dia angka 1 itu kita sebutkan dengan mono. Untuk dia angka 2 di, ya. Jadi kamu perhatikan di situ. Kemudian 3 tri, 4 tetra. Nanti diikuti oleh unsurnya. Kemudian 5 adalah penta. Selanjutnya ada 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, ya, atau C. Aduh, ini saya kebiasaan pakai silabus luar jadi begini, semuanya serba bahasa Inggris. 9 nona, ya. Dan 10 itu adalah deka. Nah, contoh kita lihat misalnya N2O3 namanya apa, dan CCl4. Perhatikan ada angka selalu di sini, ya. Ada angka. Itu namanya indeks, ya. Kita bicara indeks dalam bahasa Yunani. Nah, berarti N2, N aja kan nitrogen, sedangkan unsur keduanya akan berakhiran berubah menjadi pakai ida. Nah, berarti
saya akan tuliskan misalnya ini karena dia 2 berarti di nitrogen 3 trioksida. Ingat unsur kedua harus pakai ida. Perhatikan yang saya garis bawain. Ya. Selanjutnya yang CCl4. Berarti karbon tetra. Nah, ini pakai bahasa Inggris lagi deh. Klorida. Nah, tuh. Karbon tetra klorida. Ya. Coba deh saya kasih satu lagi. Satu lagi misalnya CS2. Berarti karbon yang ada angkanya atau indeksnya hanya ada di S. Berarti disulfida. Nah, ini S disulfida. Ya. Bisa kan? Gampang kan adik-adik? Nah, itu yang menjadi topik untuk pembahasan bicara senyawa biner. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal ya. Kita lihat di sini. Ini saya hapus dulu. Pembahasan contoh soal senyawa biner. Coba, harusnya ini sudah oke ya. Pertanyaan yang pertama kita disuruh tuliskan senyawa ataupun nama senyawa berikut ini. Tuliskan nama senyawa berikut ini. Yang pertama ada CO, yang kedua CO2, yang ketiga SiCl4, yang keempat Cl2O, yang kelima Cl2O5. Kemudian yang F, kasih jarak dikit ya. Yang F PCl5, yang G SCl6, HSO2 ya, ICBR4, JClF3. Nah, kita perhatikan yang pertama. Adik-adik, perhatikan setiap indeks yang melekat terhadap unsur masing-masing. Nah, kita mulai dari CO. Berarti CO-nya tidak ada indeks sama sekali, tidak ada angka yang melekat, maka ini jadi karbon. Tapi ada satu, ya kan? Karbon, yaitu nggak bisa buat karbon oksida, tapi karbon monoksida. Ya, jadi karbon monoksida. Nah, yang punya awalan indeksnya itu hanya di unsur kedua, sedangkan unsur pertama karbonnya tidak perlu dibuat monokarbon ya. Langsung aja yang keduanya aja. Perhatikan di sini. Yang kedua yaitu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida. Yang ketiga silikon tetraklorida. Dan Cl2 diklorin ya, diklorin oxide pakai bahasa Indonesia. Diklorin oxide atau oksida. Kemudian, nah, kalau di chlorine oxide kadang ada nama
dagangnya atau trivianya. Jadi karena ini diklorin oksida, kita juga boleh tulis dengan menggunakan indeks menjadi diklorin monoksida ya, monoksida. Nah, ini supaya lebih jelas. Selanjutnya Cl2O5. Kalau dibuat Cl2O5, maka ini jadi diklorin pentoksida. Penta 5 oksida. Nah, ini diklorin pentaoksida. Ya. Ini saya kasih pembatas dulu. Nah, selanjutnya adalah PCl5. PCl5 berarti fosforus ya. PCl5 fosforus pentakloride. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kita pakainya F, makanya saya suka bingung nih. Fosforus pentaklorida. SCl5 lagi, ada SCl6. Nah, ini yang SCl6. SCl6 ini adalah kita sebutnya sulfur heksaklorida. Sulfur atau belerang. Kita nggak pernah bilangnya belerang ya, itu nama bahasa dagangnya itu. Heksaklorida. Kalau kamu belinya ke toko belerang, orang akan paham. Tapi kalau kamu ke toko bilangnya saya mau beli sulfur, nggak semuanya juga paham. Nah, kemudian SO2. SO2 berarti sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Nah, kemudian ada CBr4. Kalau CBr4, maka ini menjadi karbon tetra bromida. Tetra 4, bromida berasal dari kata bromin menjadi bromida. Nah, selanjutnya ClF6. ClF6. Berarti ini sama dengan klorin heksafluorida ya. Klorin heksa ClF3 ya. Klorin tetra berarti Florida ya. Florida. Maka ini trifluorida. Nah, itu dia klorin fluorida. Nah, lanjut lagi ke soal di mana kita harus menuliskan senyawanya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Tuliskan rumus molekul senyawa berikut. Nah, kita disuruh menuliskan. Yang pertama ada difosforus trioksida. Kemudian yang kedua diklorin heptaoksida. Ya. Yang selanjutnya yang C sama D, 4 saja. Fosforus tetraklorida. Ya. Dan diarsen trioksida. Nah, ini kita ada 4. Kalau diarsen trioksida
berarti kan dia itu adalah ada 2 arsenik ya. Maka perhatikan yang saya garis bawahi di sini. Di-trioxida, diheptaida, tetraida, ditriida. Nah, artinya kita masuk ke yang A dulu. Berarti untuk yang A, di fosforus trioksida ada 2 fosfor. Berarti F2 trioksida O3. Di klorin ya. Di klorin berarti Cl2 heptaoksida. Nah, heptaoksida berarti kok ganti? Cl2 heptaoksida berarti O7. Jangan tertukar hepta dengan penta. Penta 5, hepta 7, heksa 6. Fosforus tetraklorida. F klorida berarti Cl4. Di arsen berarti 2 AS2 ya. Arsen itu simbolnya adalah AS, berasal dari kata arsenik. A yang pertama huruf besar, S-nya huruf kecil. AS2 trioksida O3. Ya, gampang kan adik-adik? Saya sudahin videonya untuk pembahasan senyawa biner yang kita bahas tadi, mulai dari tata nama senyawa binernya, kemudian rumus senyawa, nama senyawa, dan yang senyawa umum ya, seperti di awal H2O, NH3 dan metana. Nah, nanti di video lanjutannya adalah kita bahas tata nama senyawa ion, bagaimana penulisannya, kemudian contoh-contohnya, sebelum nanti kita masuk lagi ke senyawa terner. Berarti terner itu yang ada 3 unsur, kalau ini kan 2 unsur saja. Oke, semoga videonya kali ini bermanfaat dan adik-adik semangat belajar dan semakin pintar. Terima kasih.